Sebagai mahasiswa biologi, saya akan mengedukasi masyarakat betapa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan terus menjalankan protokol kesehatan yang diperintahkan oleh pemerintah. Dan tentunya tidak menyebarkan berita yang dapat meresahkan, justru terus mengkampanyekan cara hidup sehat. Virus corona memberi dampak yang cukup besar terhadap semua bidang pekerjaan. Saya, sebagai mahasiswa biologi, menangani dampak seperti ini dengan cara mengingatkan beberapa hal yang perlu diingat tentang situasi seperti ini. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat harus sadar dan paham dalam situasi seperti ini. Mengenai situasi pandemi seperti ini, kita selaku masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, seperti mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak. Jika Anda bepergian, jangan lupa memakai masker dan hindari perkumpulan. Peran mahasiswa dalam memberikan pemberitaan di media juga sangat agar tidak terjadi kesalahan pada saat orang lain menerimanya. Mahasiswa sebagai agen perubahan yang mampu untuk memberitahukan hal-hal penting bagi masyarakat, dan mahasiswa sebagai agen kontrol dan sebagai mahasiswa biologi bisa berperan dalam menjelaskan kepada masyarakat fungsi cuci tangan dan siklus biologis virus yang bisa diatasi dengan kebiasaan bersih. Dalam kondisi pandemi kayak gini, banyak hal yang dilakukan oleh masyarakat, pelajar, apalagi mahasiswa kayak kita ini. Ya, mulai dari sistem pembelajaran yang nggak bisa tatap muka, banyak hal kegiatan di luar rumah yang dibatasi, serta banyak orang tua yang kehilangan pendapatan serta pekerjaan. Namun, inilah yang terjadi. Inilah musibah yang kita alami. Mungkin dengan perintah kita untuk tetap di rumah, kita diminta untuk lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga serta orang yang kita cintai. Dalam kondisi pandemi kayak gini, kita nggak boleh ngeluh, apalagi berharap. Satu saran dari saya, ambil pelajaran dan hikmah di setiap masalah dan musibah yang kita alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. COVID-19 sekarang sedang ramai diperbincangkan karena wabah ini sangat mudah terserang siapapun, tidak mengenal umur maupun gender. Dan karena wabah ini juga, kita semua diwajibkan untuk menggunakan masker dan hand sanitizer kemanapun kita pergi. Dan karena wabah ini juga, kami sebagai mahasiswa mempunyai kegiatan di kampus menjadi sedikit terhambat. Kami tidak bisa merasakan lagi belajar langsung di kelas. Dan semoga pandemi ini cepat berlalu agar kita semua dapat berleluasa berkegiatan di luar. Tanggapan saya terhadap wabah virus COVID-19 adalah sangat luar biasa. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa virus COVID-19 mempunyai ukuran tubuh sangat mini. Dengan ukuran tubuh sangat mini tersebut, ia mampu masuk dalam setiap sendi kehidupan kita dan bahkan berbahaya. Salah satu contohnya adalah pendidikan atau pembelajaran. Pendidikan atau pembelajaran sebelumnya dapat kita lakukan dengan tatap muka langsung di dalam kelas. Namun setelah ada wabah COVID-19 ini, kita diharuskan untuk melakukan pembelajaran secara daring. Kontribusi, sumbangsi, dan kerjasama dari semua pihak sangat dibutuhkan untuk mengatasi wabah virus COVID-19 ini. Dan untuk kita yang masih mengalami pembelajaran secara daring, ada wejangan singkat dari Kak Meida Cahyaning Putri. Study from home bukan freedom atau is-a free, tapi lakukan aksi nyata dengan kontribusi bersama menghadapi wabah virus COVID-19 ini. Jangan malas dan jangan berhenti. Ingat, ada peringkat yang harus kita ganti di masa depan nanti. Terima kasih. Tanggapan dari saya mengenai pandemi saat ini adalah cukup prihatin, terutama dari segi ekonomi dan pendidikannya. Dari segi ekonomi, tidak semua orang memiliki penghasilan yang sama. Maka dari itu, tidak semua orang memiliki handphone yang mumpuni sebagai media pembelajaran selama pandemi ini. Karena kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Jikapun handphone yang dimiliki mumpuni, orang-orang yang tinggal di desa, di daerah, di pelosok masih terkendala oleh sinyal yang hilang datang bahkan tidak ada sama sekali. Itulah yang membuat proses belajar mengajar secara daring tidak berjalan dengan baik. Sebagai mahasiswa biologi, kita memiliki peran sebagai agen dan pengontrol situasi pandemi saat ini. Kita dapat mengajak masyarakat melalui media online untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah diberikan oleh pemerintah, serta menjaga jarak fisik ketika melakukan kegiatan di luar rumah. Kita dapat pula melakukan galang dana
untuk mereka yang terkena dampak pandemi, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung seperti PHK atau kehilangan pekerjaan lainnya. Tanggapan saya pada situasi pandemi COVID-19 sebagai mahasiswa biologi ialah kita tetap mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah agar kita terhindar dari bahaya COVID-19 seperti mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer atau dengan sabun, menjaga jarak, tetap menggunakan masker ketika kita sedang berada di luar lingkungan. Sebagai seorang mahasiswa biologi, kita dapat mengajak masyarakat, terutama keluarga, serta lingkungan tempat tinggal kita untuk melakukan tindakan pencegahan penularan dari COVID-19 dengan cara mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Contohnya dengan memanfaatkan media sosial atau media online lainnya untuk melakukan sebuah gerakan sama seluruh mahasiswa, seperti membuat sebuah poster online yang berkaitan dengan COVID-19 dan memposting atau men-share hal-hal yang berhubungan dengan COVID-19. Selaku mahasiswa pun kita dapat melakukan penggalangan dana yang nantinya akan ditujukan kepada orang-orang yang membutuhkan di tengah situasi pandemi seperti ini.